Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu KD 3.2, yaitu tentang remote server. Oke, PowerPoint-nya, file PowerPoint-nya bisa kalian download di Google Classroom. Oke, materi tentang remote server. Oke, remote server itu berkaitan erat dengan teknologi remote access. Sekarang, apa itu remote access? Analoginya adalah mengoperasikan komputer server dari jarak jauh melalui jaringan. Jadi, kata kunci dari remote access adalah bisa mengoperasikan komputer dari jarak jauh melalui sebuah jaringan. Jadi harus dari jarak jauh dan melalui jaringan, barulah disebut sebagai remote access. Lalu syarat utamanya ada apa aja? Syarat utamanya adalah satu, terbukanya port service tertentu. Jadi ketika kita melakukan remote access, pastinya klien melakukan request terhadap server melalui port tertentu. Yang kedua, memungkinkan klien request ke server melalui jaringan lokal atau WAN atau internet. Jadi syaratnya harus melalui port tertentu dan melalui jaringan, baru bisa terjadinya remote access. Lanjut lagi, remote access itu yang pertama merupakan suatu cara untuk manajemen server tanpa harus secara fisik menyentuh server dan melakukan manajemen di daerah operasional server. Maksudnya gimana? Maksudnya seorang administrator bisa melakukan manajemen server tanpa harus secara fisik menyentuh server atau ada di depan server, megang langsung servernya dan melakukan manajemen di daerah operasional tersebut. Jadi langsung ke tempat itu, nggak perlu. Kalau misalnya pakai remote access, bisa dilakukan remote dari jarak jauh. Terus remote access berguna untuk membuat pekerjaan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama ada akses jaringan. Jadi kalau kita pakai remote access, si administrator server itu bisa mengakses, bisa melakukan pekerjaannya, bisa config di mana saja dan kapanpun. Bisa siang, bisa malam, bisa di rumah, bisa dari kantor, bisa dari mall, itu dari mana saja. Syaratnya adalah selama ada akses jaringan ke server tersebut. Terus yang ketiga, remote access bisa dicapai dengan berbagai cara. Yang pasti harus bisa diakses melalui jaringan, bisa jaringan internet ataupun menggunakan VPN. Terus yang berikutnya, manfaat remote access bagi seorang administrator jaringan. Yang pertama, bisa mengatur dan mengendalikan komputer dari jarak jauh. Yang kedua, bisa melakukan konfigurasi dan restart server. Yang ketiga, bisa memperbarui library system atau repository OS. Yang keempat, bisa memantau penggunaan resource. Yang kelima, bisa memudahkan maintenance. Jadi kan kalau misalnya server itu banyak yang harus disetting, yang harus diawasi, yang harus dikonfig. Nah, si administrator ini sangat terbantu dengan adanya teknologi remote access. Jadi, kan kalau server itu kan sewaktu-waktu perlu di restart, sewaktu-waktu perlu di maintenance. Ya, kalau misalnya tiba-tiba error, si admin jaringan ini nggak perlu tuh jauh-jauh ke kantor hanya untuk konfig si server. Bisa di remote melalui aplikasi remote access. Terus yang berikutnya ada beberapa teknik remote access ini. Yang pertama ada Cisco router melalui Telnet. Nanti kalian akan mempelajari cara konfigurasi router. Salah satunya adalah Cisco router. Nah, kalau kita mau akses si Cisco router itu harus melalui aplikasi. Salah satunya adalah melalui Telnet. Terus yang kedua, remote server Linux. Remote server dengan OS Linux melalui layanan Telnet dan SSH. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau kita mau nge-remote server Debian itu kan Linux ya. Itu bisa pakai dua cara, bisa layanan Telnet dan layanan SSH. Terus yang ketiga, remote server Mikrotik melalui Winbox dan Telnet. Ini sama, Mikrotik itu kan router ya. Jika kita mau config Mikrotik itu bisa melalui dua cara, bisa pakai Winbox, bisa pakai
telnet juga, sama kayak Cisco router. Yang terakhir ada remote server yang OS-nya Windows, itu bisa melalui remote desktop. Nah, remote desktop ini merupakan layanan bawaan dari OS Windows. Jadi nggak perlu nginstal paket lagi, tinggal dipakai aja layanannya, nggak usah nginstal atau download lagi. Nah, untuk materi remote server yang akan kita pelajari adalah poin 2 dan poin 4. Poin 2 itu remote server OS Linux, yaitu Debian melalui telnet dan SSH. Nanti kalau misalnya masih cukup waktunya, baru kita pelajarin yang remote server yang OS Windows melalui remote desktop. Gitu. Terus yang selanjutnya ada manfaatnya. Manfaatnya sama untuk mirip-mirip kayak tadi yang sebagai admin jaringan, memudahkan staf IT untuk mengontrol server, modifikasi, dan konfigurasi, meningkatkan efisiensi pekerjaan, dan mengoptimasi pekerjaan. Nah, setiap aplikasi pasti punya kelemahannya masing-masing. Punya kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahan dari remote access ini, yang pertama adalah kemungkinan terjadinya sniffing. Yang kedua, mengalami delay, bahkan kegagalan akses jaringan. Yang namanya kita pakai jaringan, pasti kan ada banyak kendalanya. Salah satunya adalah delay. Jadi misalnya di si adminnya udah nyeting IP, ternyata jaringannya tuh lemot atau malah nggak bisa diakses, jadi servernya juga nggak berhasil konfigurasi. Itu kekurangannya. Terus yang ketiga, itu dapat menyebabkan intruder dengan mudah memasuki sistem. Nah, ini coba kalian cari tahu. Pasti ada istilah asing, sniffing dan intruder. Coba kalian cari tahu dulu apa itu sniffing dan intruder. Lanjut. Nah, tadi udah jelasin bahwa kalau kita mau melakukan teknik remote access remote server Linux melalui layanan telnet dan SSH. Sekarang apa itu telnet? Nah, telnet adalah sebuah protokol client server yang memungkinkan adanya akses remote login komputer tujuan dalam sebuah jaringan. Jadi, telnet ini salah satu aplikasi atau layanan yang memungkinkan terjadinya akses dari klien ke server. Terus, telnet ini menggunakan dua buah layanan. Ada layanan telnet untuk klien, ada layanan telnet untuk server. Tuh. Nah, ini dia tugas dari kliennya, ada apa aja bisa kalian baca di sini. Terus ini ada tugas dari servernya, bisa kalian baca juga di sini. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari telnet. Kelebihannya adalah menggunakan telnet adalah user interface yang ramah. Maksudnya, pengguna dapat memberikan perintah jarak jauh seolah-olah pengguna mengeksekusi perintah pada command line di komputer. Nah, ini coba kita lihat ya apakah benar telnet ini ramah user interface friendly. Terus yang kedua, kekurangannya adalah penggunaan NTLM autentifikasi enkripsi sehingga memudahkan pencurian password oleh sniffers. Jika kamu adalah admin sistem, maka disarankan agar kamu menggunakan SSH pada Linux dibandingkan telnet server. Nah, jadi kekurangan dari telnet adalah tidak adanya autentikasi enkripsi sehingga memudahkan pencurian password. Beda kalau misalnya pakai SSH. Nah, coba kalian cari tahu nih, sniffer udah 2 kali disebut. Apakah kalian sudah baca apa itu sniffer dan intruder? Ternyata di sini dibilangin nih bahwa teknologi remote access pada Debian itu kan ada 2 ya, ada telnet sama SSH. Ternyata telnet itu nggak aman dan disarankan pakai SSH. Nah, tapi tetap kita harus coba pelajari nih cara ngakses telnet kayak gimana sih, terus kekurangannya itu maksudnya kayak gimana.
Nah, ini Ibu udah ngasih tahu langkah-langkah konfigurasi Telnet di Debian.